hari ini di LP Kebonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada DPM Pradi untuk mengurus masalahnya, mengajukan peninjauan kembali. Tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Kami dari Kompolnas akan mengawal terus kasus ini sampai dengan sidang pengadilan, bahkan sampai dengan vonis. Pra peradilan kami juga akan mengawal, kami akan hadir. Itu bagian dari tugas kami. Kasus Vina hanya terbongkar, misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Kelihatan banget ya kalau dari pihak kepolisian itu memaksakan diri untuk P21 atau dikatakan bahwa bukti sudah lengkap. Itu kan hanya foto keluarga yang tidak ada hubungannya dengan, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Vina dan Eki. Itu foto Peggy di tahun 2015 berfoto dengan saudara-saudaranya atau dengan adik-adik ibunya, itu tantenya Peggy. Mereka berfoto di hajatan atau nikahan adik ibunya Peggy. Itu foto keluarga, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Kawan-kawan polisi selalu mengatakan ini sudah ingkrah. Ya. Oke, dan ingkrah ini adalah atas dakwaan polisi yang tadi bersama-sama yang 11 orang itu. Oke. Artinya satu aja kurang, ini batal demi hukum. Oke. Gitu loh ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini sangat serius, itu yang saya bilang. Kalau Mas Arianto tunjuk saya obstruction justice, sudahlah. Ya, alhamdulillah lah kalau itu sampai ini. Tapi saya harus mengatakan bahwa yang obstruction of justice yang secara terang benderang adalah penyidik Polda Jawa Barat yang menghilangkan putusan pengadilan yang ingkrah, dakwaan konstruksi dakwaannya adalah bersama-sama. Oke. Itu. Kedua, soal kode etik. Oke, singkat saja. Oke. Tadi di sini Pak Sandi nggak ada, tidak bisa diwakili oleh Mas Arianto. Dalam fakta persidangan adalah terbukti bahwa sepihak, yaitu saudara bapaknya Eki, Rudiana, kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap sendiri dengan 3. Oke, baik. Ya, atau apakah ini tidak pelanggaran etik? Bagaimana orang tidak ada surat perintah untuk melakukan penyelidikan, semuanya akan melakukan sepihak? Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan sebuah bukti berupa foto Peggy Setiawan di tahun 2016 silam. Pengacara Peggy dengan lantang membantah bukti foto itu. Pengacara Peggy mengatakan bahwa Polri tergesa-gesa mengambil tindakan. Keluarga Peggy mengatakan, itu hanya foto Peggy bersama keluarganya, yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa Peggy pelaku. Kuasa hukum Peggy mengatakan bahwa kliennya bukanlah tersangka asli kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan, menurut kuasa hukum Peggy, Ibtu Rudiana mengetahui siapa sosok tersangka pembunuhan anaknya dan Vina Cirebon. Oleh karenanya, kuasa hukum Peggy meminta kepada Ibtu Rudiana untuk dapat terbuka kepada publik mengenai sosok Peggy Setiawan yang asli. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri menegaskan bahwa polisi tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan bahwa Peggy adalah dalang dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal tersebut merupakan jawaban dari pernyataan kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini kliennya bukan pelaku pembunuhan Vina. Ini bukan pernyataan yang menyenangkan hati kami maupun masyarakat Indonesia. Ini yang bikin menambah keruh permasalahan ini. Ya, kita lihat secara kasat mata saja peran dari Rudiana ini, masyarakat ini sudah tahu seperti apanya. Dari awal penangkapan sampai dengan proses penyidikan, pelimpahan, ini perannya seperti apa? Masyarakat sudah tahu.
Nah ini dari Polri, Kadif Humas, ini menyatakan bahwa Rudiana ini sudah sesuai prosedur. Nah ini boleh saja secara instansi mengklaim dia secara prosedur sudah sesuai. Tapi kami masyarakat ini menjadi bertambah bingung, ya bertambah kacau ini, carut marut ini masalah. Nah kita dibuat bingung itu bukan oleh pihak lain, tapi oleh pihak penyidik sendiri. Oke. Nah, kami juga, tambahan Mas, kami juga ini mengharapkan dari Kompolnas ini, ayolah pengawasannya, ya taring Kompolnas ini harus ditunjukkan, jangan hanya memberikan saran tapi tidak ada efeknya untuk penyidik atau Polri. Ya, Karena Kompolnas ini juga lembaga negara. Ayolah kita bersinergi dengan masyarakat untuk mengawasi kepolisian. Perkara ini sudah banyak yang tidak sesuai prosedur. Pengacara Pegi mengatakan, masyarakat sudah mengetahui apa sebenarnya peran Ibtu Rudiana. Masyarakat juga sudah tahu apa peran penyidik. Polri juga sempat bekerja di luar koridor tugasnya. Lantas, mengapa 3 DPO yang sudah inkrah persidangan tiba-tiba dihilangkan menjadi 1? Meyakini bahwa Polri sudah di luar koridor hukum karena hanya omongan saja dan tanpa adanya upaya hukum, harus ditindaklanjuti oleh Kompolnas. Yang DPO 3 jadi 1, 2 jadi fiktif. Nah ini kan sudah suatu di luar koridor hukum lah. Ya Polri ini sudah di luar koridor hukum. Karena apa? 3 DPO ini sudah ingkrah, di putusan ada dan sifatnya eksekutorial, harus dikejar. Nah sekarang serta-merta penyidik dengan mudahnya, dengan gampangnya, tanpa upaya hukum bahwa 2 ini fiktif. Nah ini upaya hukum apa? Apakah ini benar bisa dilakukan cuma dengan omongan, statement, fiktif? Ini upaya hukum. Makanya kami juga menginginkan dari Kompolnas ini, atas ada dugaan itu, kami melihat ini ada pelanggaran lah. Tidak patuh terhadap hukum. Nah ini harus ditindaklanjuti oleh Kompolnas. Jangan sampai itu didiamkan, nanti ada tindakan lain, ya tidak ada taringnya Kompolnas. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum PM Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supianto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. Saya Kesandi bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK.